Kenapa kita harus KPR saat ini? Quote and quote-nya nih, gue yakin KPR gue 1000% diterima. Nah, Jangan resign dulu ya teman-teman ya. hey you, selamat datang di UNAS Podcast, powered by Damai Putra. Podcastnya tempat kita berbagi cerita seru. Kenapa seru? Tentunya hari ini kita akan mengobrol sekitar KPR. Sekitar bagaimana kita akan mudahnya mempunyai sebuah rumah yang difasilitasi oleh pembiayaan bank. Kita tahu bahwa KPR saat ini menjadi pilihan utama dan populer di kalangan masyarakat, khususnya para milenial saat ini. Karena kita lihat pembiayaan melalui KPR ini sedang digalakkan oleh pemerintah, sedang didukung oleh pemerintah. Untuk lebih lanjutnya, kita bersama kami semua hadir 3 narasumber dari bank swasta. Untuk lebih lanjut, mari kita kenal bersama mereka. Masing-masing ini sangat jago dan ahli di bidangnya. Mereka praktisi sekali. Kita berkenalan langsung saja dengan Sis Tasya. Boleh lebih lanjut diperkenalkan? Aku Tasya, Bank Permata. Boleh, Bro. Halo, Gali. saya Gali dari CIMB Niaga. Dan yang terakhir yang ganteng ini. Ya, hai, dengan Erik dari Bank Danamon. Ya, kita ngobrol-ngobrol mengenai lanjut. Nah, kita tahu rumah itu merupakan suatu kebutuhan yang primer saat ini. Benar. Betul ya? Benar. Harga rumah setiap hari dari bulan ke bulan, tahun ke tahun pasti naik. Daya beli masyarakat juga, kalau kita lihat saat ini, pastinya akan tentu sangat berat kalau tidak didukung oleh suatu pembiayaan oleh suatu bank. Ya, kita lihat. Nah, boleh tahu nggak ini kenapa kita harus KPR saat ini? Dan mungkin apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Boleh ke Bro Gali, bisa dibantu? Oke, thank you, Ya, Bro Yakob. yes. Yes. Sudah lama Damai ini ya. Putra. Thank you banyak ada kesempatan ya. Ya. Kita diundang ya. Tapi tadi udah diciriin loh, Bro. Kita semua di sini bank swasta. Bank swasta. Untuk kita nggak suruh pakai seragam. Enggak. Ya kan, kuning, merah sama hijau. Ya kan, pas bener lampu merah ya kan. Iya. Nah, kalau misalnya tadi bilang KPR, memang jadi primadona benar. Ya, beberapa memang developer itu sekarang rata-rata customernya banyak yang KPR. Tapi jangan salah, memang pas dibilang pas pandemi, ya pas pandemi kata orang ekonomi lagi susah. Benar, sebagian. Tapi jangan salah juga, pada saat itu banyak nih pengembang yang nyayur nih, benar kan? Ya, yang nyayur. Apalagi insentif pemerintah kemarin pas PPNDTP itu bilangin bahwa banyak yang benar-benar nyayur tuh, jualannya banyak. Jadi sebenarnya orang-orang banyak yang ngeluarin spending duitnya buat beli rumah, buat beli investasi lah terutama ya, atau banyak yang nahan simpen dulu pakai investasi buat yang lain. Nah, terkait sama KPR yang tadi dibilang memang juga jadi pilihan sekarang. Ditambah karena tingkat suku bunga lagi lumayan bagus lah ya. Nah, dan juga memang bank-bank nih teman-teman nih kasih persyaratan lumayan mudah, ya kan? Termasuk mungkin tempat saya ya, di tempat yang lainnya juga sama. Tapi pada intinya kalau dokumen buat ngajuin KPR itu gampang. Nah, ya kan? Cuma ada 3 sebenarnya. 3. Data pribadi, benar nggak? betul. Kemudian data keuangan, sama satu lagi data jaminan. Kalau data pribadi baru beranak, Bro. Ya kan? KTP, KK, surat nikah, data pribadi. Data keuangan, karyawan gampang banget. Ya kerja di mana, slip gajinya berapa. Kalau untuk wira swasta, paling data usahanya apaan sama bukti dia usaha untuk keuangannya kayak gimana. Sama data jaminan. Kalau mau developer mah simple. Surat pesanan dari developer aja kita minta buat proses, kelar. Nah itu data-data KPR, Bro.
Oke, menarik sekali. Mungkin ada yang mau ditambahkan, si Stasia atau Bro Erik? Ya mungkin penambahan aja ya. Kalau wira swasta itu kan biasa kita sekarang pakai NIB ya Mas ya, rata-rata ya. Karena kan NIB juga cukup mudah ya sekarang ya Mas ya. Ya mungkin Tasya juga udah pernah ngalamin ya wirausaha yang Oke, mungkin OSS udah aja. pakai NIB. Ya jadi so far ya sebenarnya secara dokumentasi itu udah dipermudah lah untuk setiap bank sendiri. Jadi ya mungkin yang tadi Bro Yakob ngomong tuh tadi benar sih, sebenarnya banyak orang investasi, Mas Gali juga udah jelasin mungkin ya kan. Sekarang mau orang banyak investasi, mereka mau beli KPR, apalagi dengan syarat dokumen yang udah mudah nih sekarang nih. Kapan lagi kan ya maksudnya ya. Mungkin itu sih yang bisa kita tambahin sih, mungkin ya secara garis besarnya aja ya. Tapi mungkin kalau misalkan nanti udah mau ngajuin, bisa ngajuin ke kita ya bertiga ya. Dipilih. Oke, kita kan tahu nih apa namanya, tadi dibilang ada persyaratan, ada yang data pribadi, jaminan, wira swasta. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau untuk pribadi nih ya, kalau kita bilang kalau kita mau KPR sebagai karyawan, tadi udah disebutkan, ada pasti syarat-syaratnya nih untuk karyawan sendiri nih. Bisa dibantu dijelaskan nggak? Lebih rincinya lagi, kalau misalnya apakah harus kontrak, apakah harus tetap, bisa kontrak, apakah tetapnya juga harus berapa lama, biar kita kasih bocoran nih ke teman-teman kita di sini. KPR itu tidak sesulit apa yang mereka pikirkan. Sebenarnya kita asal tahu tips and triknya aja nih. Dipermudah, persyaratannya bisa dipenuhi, perhitungannya tahu. Nah, mungkin bisa dibantu Bro Gali. Wih, Wah. Bro ini belum. Oke, Bro Stasia, lagi. boleh. Oke. Gantian. Gantian. Nah, kita melanjutkan yang tadi. Oke. Enggak lo, lupa lo. Ya, kalau untuk karyawan sendiri, itu lebih mudah sih sebetulnya. Jadi teman-teman yang nggak harus karyawan tetap ya, karyawan kontrak pun bisa. Kalau karyawan tetap itu rata-rata bank minta experience kalian itu minimal 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Itu sudah bisa pengajuan KPR. Tapi kalau teman-teman baru resign nih, sekarang kan suka gitu ya, pada resign mau ganti gajinya naik lebih gede ya. Nah itu bisa dengan paklaring teman-teman yang lama, jangan dibuang dulu teman-teman. Ya kalau udah resign, surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dibuang gitu, jangan ya. Itu bisa dijadikan sebagai sebagai syarat total experience. Jadi yang Bang lihat itu total experience nih Bro. Total experience-nya. Jadi misalnya nih, kalau saya mau mengajukan KPR, nih ada pengalaman nih temen nih ngajuin KPR dia, 3 bulan lagi dia mau resign. Berarti tunggu disetujui dulu. Ya, Apa harus resign dulu? Apa baru bisa tempat kerja nggak ada masalah setelah resign? jangan resign dulu ya teman-teman ya. Jadi ajuin dulu KPR, proses paling lama tuh 2 minggu lah. 1 sampai 2 minggu lah ya. Hingga cair, baru teman-teman boleh resign gitu. Jangan resign dulu. Kalau resign dulu ada resiko tidak bisa disetujui ya. Ya, karena bank itu rata-rata minta experience kalian minimal lulus probation lah. Kalian udah lulus probation tuh sekitar 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan baru pengajuan bisa ke banknya gitu. Nah, kalau untuk karyawan kontrak jangan khawatir juga nih. Karena ada beberapa bank yang bisa, seperti bank-bank swasta yang ada di sini nih. Itu bisa kok karyawan kontrak, asal ada syarat dan ketentuan. Biasanya kalau karyawan kontrak diminta experience-nya lebih panjang. Kalau yang tadi kan 1 sampai 2 tahun. Kalau karyawan kontrak mungkin dimintanya 3 sampai 4 tahun. Dan minimum income-nya nih kalau karyawan kontrak itu lebih besar dimintanya sama bank-bank, karena buat menjamin si bank-bank yang nanti akan memberikan pembiayaan kepada teman-teman itu akan lebih aman lah ya gitu. Ya. Itu sih Bro. Oke, Bro Erik mungkin ada pendapat lain apa yang bisa ditambahkan? So far sih kalau dibilang pandangan ya, kalau tadi Mas Gali udah jawab, si Stasia udah jawab sih, sebenarnya udah perfect lah ya. Mirip-mirip lah ya. Ya hampir sama kita bertiga lah ya. Karena udah dikodein bank swasta kan. 11-12 kan. Intinya seperti itu ya. Mungkin kalau secara pandangan tadi mungkin udah detail tadi sih. Oke. Nah, ini kembali lagi nih. Terkadang dilema nih ya. Kita mau beli rumah nih, teman-teman mau beli rumah. Saya pribadi nih mau beli rumah, saya ngumpulin uang terus nih. Tapi saya pikir kok saya ngumpulin uang tetapi harga rumah naik lagi.
naik lagi kayaknya nggak kejar-kejar tuh. Apa yang saya kumpulin tuh nggak nyampe-nyampe tuh. Boleh nggak ada solusinya nggak? Apakah berapa sih DP yang harus saya siapkan untuk minimal saya bisa KPR? Atau saya dengar-dengar itu kemarin tuh ada program dari pemerintah yang 0% itu bisa dibantu nggak dijelasin apa sih itu, saya bingung tuh. Oke, kira lebih Bro, Saya jawab. ya. Karena udah ditanya berdua, sisa saya ya berarti ya. Oke, kalau dari kita sendiri, saya nggak tahu ya, mungkin kan setiap bank itu punya dapur masing-masing ya. Karena kalau posisinya di tempatnya saya sendiri, harus dijelaskan kalau kita terimanya DP itu di 5%. Untuk fasilitas pertama. Fasilitas pertama. Ya, itu DP 5%, kalau menurut saya yang murah ya. Sekarang, apalagi tadi Bro Yakob udah ngomong, udah ngumpulin duit nih. Nggak mungkin 5% aja nggak ada kan ya Bro. Lagi kan sering kita pergi ngopi-ngopi, sehari bisa habis berapa ya Bro ya? Ya kan? Nah, Starbucks aja udah. ya. Nah, itu yang saya mungkin harus jelasin. Kalau di setiap bank pasti ada policy masing-masing. Tapi kalau ketentuan dari pemerintah memang benar ada DP 0%, emang betul ada 0%. Tapi itu yang dicondongkan sama wacana dari pemerintah itu yang sudah berjalan, ada beberapa yang dilakukan oleh pengembang. Yang dilakukan DP 0%. Ya, ada beberapa mungkin tipe-tipe yang bisa kita biayain dengan DP 0%. Itu dari sesuai ketentuan pemerintah yang mesti ditahuin. Yang pasti pertama, itu adalah fasilitas pertama yang harus diingat. Karena arah dari pemerintah sendiri, ini ralat ya Mas, biasa suhunya yang lebih tahu nih. Biasa condongnya pemerintah itu lebih ke yang namanya adalah untuk first home time buyer. Nah, itu yang diincar oleh mereka. Karena kan daripada sekarang saat ini ngekos, kalau kita beli di daerah sini, bener nggak? Betul. Hitungan kos sama cicilan rumah KPR pasti akan sama. Apalagi kan sekarang kita harus punya aset. Kalau nanti Bro Yakob tadi udah ngomong harga makin naik, mau kapan lagi kita harus beli? Nah, itu yang dari wacana pemerintah, salah satunya yang sudah dijalanin terapin adalah DP 0% tersebut. Ya, tapi so far kalau kita ngelihat di lapangan, banyak nggak sih DP 0%? Nggak juga. Tapi banyaknya lebih ke DP-nya minimal 5%. Kenapa? Karena ketika mereka udah DP pasti udah ada kemauan untuk mencicil. Itu salah satunya sih. Betul. Mungkin point of view-nya lebih ke situ. Tapi DP 0% tetap berjalan sih, Bro. Oh, jadi memungkinkan ya DP 0% ya. Itu program pemerintah. Ya kan? Cuma balik lagi benar di lapangan itu rata-rata ya supaya juga nasabah punya willing to pay ya, punya dia kemauan untuk memiliki, ya dia ada rata-rata di 5%-an lah, setuju saya. 5% ya, jadi dan yang 0% itu juga benar-benar harus dilihat banget nih dari analisanya lebih ketat, kemudian juga lebih dalam lah ngelihatnya ya. Jadi rata-rata 5%. Minimal 5% ya buat teman-teman ya. Tapi bisa dicicil kan, Pak? Iya. Itu kayaknya developer juga ada program. Developer biasanya ada program, Bro. Program untuk cicilan DP ya. 2 kali, 3 kali lah. Jadi lebih meringankan ya. Iya. Jadi minimal itu kalau misalnya saya mau beli rumah yang 1 miliar, saya harus punya uang 50 juta ya Buat untuk DP. DP-nya. Kira-kira selain DP ada biaya apa lagi sih kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu nih, biar saya juga tahu nih kalau mau beli rumah nih gimana nih, DP-nya apa lagi yang diperlukan nih. Kalau Selain biasanya DP nih. rata-rata pasti sama nih. Sama Nih ya. Biasanya tahap yang pertama tuh harus nyiapin provisi 1%. Oh, BBKPR-nya di luar BKPR ya. itu ada provisi ya. Kemudian ada administrasi. Ya. Kemudian ada asuransi jiwa. Nah, ini asuransi jiwa penting nih. Ya kan? Buat teman-teman yang ngambil KPR, kan namanya KPR tuh namanya punya rumah biasanya jangka panjang. Nah, kita cover tuh pakai asuransi jiwa supaya amit-amit gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama debitur, nggak usah ngerepotin ahli waris karena udah di cover sama asuransi jiwa. Ya. Kemudian asuransi kebakaran. Ya. Asuransi kebakaran. Sama yang terakhir tuh biasanya ada beberapa udah langsung AJB itu pakai jasa notaris kan. Biaya jual beli, biaya biaya balik nama, jasa notaris kayak gitu sih. Ya more less-nya berapa kira-kira? Ya sampai 3% lah ya kurang. Sampai 5% lah ya. Sekitaran segitulah, sama berarti semua ya. Swasta. Jadi selain kalau misalnya gue harus mau beli rumah, gue siapin DP-nya, biaya asuransi, biaya KPR tadi kurang lebih
3-5% ya, Ya. dari plafon hutangnya ya. Ya. Oke, berarti udah ada gambaran nih ya buat teman-teman ya. Terus juga tadi gue tertarik tuh ada asuransi jiwa nih. Gue amit-amit nih. Misalnya lagi KPR 3 bulan dipanggil yang Maha Kuasa. Nah itu gimana tuh amit-amit tuh? Itu gimana tuh jadinya tuh? Nanti apakah hari waris, apa cicilan gua lunas atau gimana nih? Nah, sama nggak? Kalau bisa Gimana sama nih? mungkin sis Tasya bisa jawab. Karena ini bank swasta semua. Pasti sama. Jadi Oh, pasti kuncinya sama. di situ ya, bank swasta. Nah, kalau biasanya kalau asuransi itu kan memang mengcover untuk pertanggungan jiwa. Jadi sampai dengan tutup usia, maka KPR teman-teman akan outstanding-nya itu akan dilunasi sama pihak asuransi. Nah, selama teman-teman declare pernyataan, nanti ada kuesioner dari asuransi itu dengan sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya teman-teman. Karena banyak yang nggak ke-cover kalau teman-teman bohong gitu, maksudnya nggak declare yang sejujur-jujurnya. Asuransi itu ada beberapa kuesioner yang pertanyaannya simpel-simpel ya, sama kok di bank swasta pun ya. Nah, itu harus diisi kayak tinggi badan, berat badan, penyakit-penyakit apa yang teman-teman pernah derita, atau teman-teman pernah merawat inap di mana, karena penyakit apa, keturunan apa. Nah, kalau teman-teman udah declare semua, pasti akan di-cover. Jadi, 3 bulan pun teman-teman asuransi akan bayarkan. Enak ya? Walaupun mas baru 3 bulan ya mas. Kalau 3 bulan itu kan jadi pertanyaan, gimana nih Oh. baru KPR amit-amit ya gitu ya. Tapi 1 kalau bulan pun dibayar. bener, kalau sepanjang itu ngisinya bener dan jujur sesuai dengan kondisi, harusnya sih asuransi bayarin ya. Itu lunas Wah. utangnya semua. Jadi yang penting pada waktu di awalnya declare semua ya, Yang jujur, bener. nggak ada dusta di antara Iya. kita. Ya. Oke. Nah, ini Mas-mas nih, Mas Erik, Bro Gali, si Stasia ini kan sudah malang melintang nih lama di dunia KPR ya. Kalau boleh tahu nih, biasanya itu hal-hal apa sih yang membuat itu KPR itu sulit diterima atau ditolak dah? Ya, di reject tuh. Nah, nih boleh nih. Biasanya kan pasti dicari-cari, kita juga pakai. Saya perasaan tuh kayaknya sih harusnya tembus nih, kok di reject ya, ada apa deh? Mungkin bisa kasih apa ya, tips lah supaya bisa diterima, di rejectnya kenapa supaya bisa diterima, gimana ke teman-teman milenial kita nih saat ini, apalagi ya buat mereka yang kan penghasilannya pas-pasan ya kan, udah gitu anggap sudah ngumpulin, udah capek-capek keluarin buat bayar DP, di ujung-ujungnya ditolak juga. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman gimana nih? Bisa sharing nggak nih teman-teman kita nih? Ya, mungkin saya coba bantu ya, Boleh. tapi ini agak detail ya Mas. Kadang nanti kalau Iya, kita dalam. ngomong takutnya nanti kita ngajarin nih. Justru itu deh. Umum aja, umum. Ya, justru ini nih biar teman-teman nih, biar istilahnya quote and quote-nya nih, gue yakin KPR gue 1000% diterima. Nah, Jadi paling simpel ya, kita ambil contoh aja ya, misalkan kita karyawan, iya. kita mau ngajuin KPR. Kan mungkin dari program dari developer atau pengembang pasti ada yang namanya cash, untuk DP-nya bisa dicicil. Nah, ketika mereka mencicil DP, mungkin salah satu yang harus dijaga itu adalah slip checking atau BI checking-nya. Oke, BI checking seliknya ya. Ya, itu paling terutama lah. Itu kunci di seluruh bank, mau bank swasta atau bank yang di luar swasta, itu juga sama. Kuncinya di slip checking, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah secara income. Oke, Yang namanya karyawan kan pasti income-nya per bulan. Oke. Ya, yang dilakukan apa sih dari pihak bank? Yang pertama kan kita pasti akan melihat dari paling gampang mudahnya dari rekening atau dari slip gaji atau dari SKP-nya. Selama itu mencerminkan kalau dari program proses biasa nih, kita bisa lihat itu berapa sih penghasilannya per bulan. Itu paling dasar. Nah, dari penghasilan baru terlihat lagi perhitungan secara kewajiban dia yang ada di slip checking dengan kewajiban yang dengan baru akan kita hitung bagiannya untuk dengan hasil gajinya. Jadi sebenarnya kalau dibilang rata-rata orang pengajuh tuh bisa ngitung sendiri. Misalkan contoh, Bro Yakob mengajuin KPR. Bisa hitung misalkan income-nya 10 juta. Tapi karena banyak misalkan pay later, aku laku, misalkan kredit. Hobi itu, Pak. Ya yang maksudnya kartu kredit. Sekarang kan 3 klik kan, 3 klik hilang. Kartu kredit kan sekarang itu sebenarnya ada perhitungan dasarnya. Paling gampang kalau yang namanya cicilan tetap per bulan, yaitu sudah jadi kewajiban per bulan.
yang harus dihitung. Nah, terus kalau misalnya kartu kredit, apa sih yang dihitung? Dari sisa pemakaian itu dihitung 10%. Jadi itu bisa dihitung tuh sendiri nih. Oh, misalkan habis belanja travel nih, biasa ke Bali kan senangnya kan? Apa Labuan Bajo nih? Betul, apalagi kita Ya. sedang wisata ya, akhir-akhir ini kan pandemi sudah berakhir. Ya, sudah beli terus dijadikan cicil kan. Misalkan sebulan itu 1 juta. Iya. Itu sudah jadi kewajiban sendiri 1 juta rupiah. Nah, kalau misalkan udah punya kartu kredit, misalkan kartu kredit Boy Yakob berapa? Coba boleh buka dompetnya, ada kartu kreditnya. Ya, jadi bisa misalkan contoh 2. Pemakaiannya juga sama, 10 juta dan 10 juta. Kita hitung 10%-nya aja. Berarti sudah punya kewajiban bayar total 2 juta. Dengan income yang namanya 1 juta untuk misalkan kewajiban tadi yang habis liburan, kartu kredit 1 juta dan 1 juta udah total 3 juta. Nah, dilihat lagi cicilan yang akan diambil untuk KPR-nya sendiri per bulannya berapa. Contoh, misalkan 4 juta. Berarti secara penghasilan sudah keluar setiap bulannya 7 juta. Itu yang bank akan ngukur. Berapa sih income pastinya yang harus mereka dapat setiap bulan. Nah, biasanya dikali total cicilan baru sama total kewajiban yang sudah existing sekarang, itu akan dikali dari penghasilan harus minimal 40%. Pada dasarnya 40% ya, tapi setiap bank itu punya policy masing-masing ya, balik lagi. Ya. Tergantung dari tiering income. Tapi kalau buka dapur rahasia bank, kita nggak boleh di sini. Jadi so far otomatis kita harus ngomongin itu. Amannya 40%. Ya, amannya Otomatis 40%. Amannya 40% ya. Ya, dari Jadi- total kewajiban dibandingin sama income. Oke. Nah, nambahin dikit ya. Ya, silakan. Soalnya bener deh. Hmm. Namanya slik itu, namanya BI checking itu kita kan nggak kenal sama calon debitur ya. Kita nggak kenal apa satu-satunya sumber kita supaya tahu kira-kira ini calon debitur seperti apa adalah dari slik tadi. Makanya yang pertama itu yang perlu dijaga adalah apa namanya, si slik itu mesti lancar. Ya, mesti dijaga lah itulah. Sama yang kedua mungkin ini apa namanya, sharing aja ya teman-teman semua. Apapun itu, untuk misalnya pun dia mau berbisnis sendiri, ya kalau yang karyawan tadi gampang, udah sebulan ini kelihatan, ya kan, ada di rekening, surat sesuai slip gaji selesai, dibandingkan sama slip. Gimana nih yang milenial yang udah pengen punya usaha ya kan? Atau siapapun ini teman-teman di luar sana yang mau KPR ya, yang penting saya kasih apa namanya info dikit, tercatat. Oke. Mungkin teman-teman tahu ya, tercatat. Oke, jadi semua itu harus tercatat. Kalau misalnya dalam artian nih, tercermin lah, kelihatan mau lah. berantakan kayak pembukuan nulis apa tiap bulannya gitu bisa dicatat. Oke. Kalau bisa. Kalau masuk lagi ke rekening untuk transaksi lebih bagus lagi. Iya. Oke. Ya kan? Tapi yang penting tercatat. Saya kasih info gitu aja. Sorry bro, potong sedikit. Tadi kan ada ngomong BI checking, slik. Nah, mungkin bisa dibantu nggak sih dijelaskan apa sih itu BI checking, slik itu mungkin bagaimana? Teman-teman ini kan mungkin kan saya juga kayak dengar-dengar itu familiar apa nggak apa tuh? Kurang lebih itu bisa dijabarkan slik, BI checking itu apa tuh? Slik. Ayo. Oke. Si Stasia coba apa tuh BI checking, mungkin biar kita teman-teman ini bisa tahu lah ya apa itu BI checking, slik. BI checking sama slik itu sama sebetulnya, cuman bahasa sekarangnya itu diganti ya sama BI itu jadi slik gitu ya, sistem informasi debitur intinya. Jadi kita bank-bank ini ada akses untuk ke OJK, di mana teman-teman punya kredit dimanapun itu akan semua itu kan diawasi sama OJK nih teman-teman, lembaga keuangan, baik yang leasing, baik bank gitu ya. Nanti mereka akan store data ke OJK. Nah, teman-teman mau punya hutang dimanapun ya, kredit dimanapun itu kita bisa tarik berapapun. Kita bisa tarik nih teman-teman dari database yang OJK punya. Jadi nanti tinggal memasukkan NIK aja sih, NIK sama nomor MPP teman-teman. Itu akan ketarik semua pinjaman teman-teman, berapa hutang teman-teman itu kelihatan semua sama orang bank gitu. Nah, dari situ kelihatan lebih ke track record-nya. Makanya tadi diinfoin sama Bro Erik sama Bro Gali ya. Nah, itu bahwa slik itu penting banget nih untuk screening di awal teman-teman. Gitu. Jadi misalnya nih
saya punya income 10 juta. Saya punya cicilan mobil lagi. Nah, saya nggak ngomong-ngomong lagi pasti ketahuan ya di akhirnya juga Pasti. ya. Teman-teman gak jujur sama orang Oh. lain. Bisa nggak ketahuan juga Ah. kalau nyicilnya sama saudara. Benar. Mertua juga Ah. bisa. ya. Kalau mertua Jadi, nggak ketahuan. pokoknya kalau kita nyicil melalui perbankan atau apapun Polisi. atau Lembaga leasing apapun keuangan itu, lah, atau lembaga lembaga keuangan itu pasti akan kelihatan Kebaca. ya. Kebaca. Kadang kecatat kebaca, baru kita dilihat lagi sama pinjamannya, kelancarannya mungkin seperti apa dilihat ya. Oke. Jadi dari BI checking itu bro bisa melihat track record dan total pinjaman kita. First step-nya itu. Hmm. Kalau itu sampai acak-acakan nih ya, Nah, artinya ada apa namanya, ada yang nunggak apa segala macam. Ya mohon maaf, biasa jadi pasti kita nggak lanjutin. oke. Berarti ya nih anggap misalnya nih namanya kita banyak aktivitas ya zaman sekarang ya. Saya punya cicilan mobil, Hmm. motor, jatuh tempo saya lupa bayar tuh. Nah, itu pengaruh nggak tuh? Cuma berapa hari lah gitulah. Itu masih bisa ditoleransi nggak? Istilahnya saya masih bisa ambil KPR nggak nih? Kira-kira nih. Itu dapur ya. Nah, Itu sih lebih ke dapur ya Mas ya. Kenapa Pasti lebih ke ada dapur ya? justifikasi. Justifikasi. Karena ada bank-bank yang berani ambil gitu. Itu tergantung banknya sih teman-teman. Jadi banknya berani ambil risiko nggak nih dengan teman-teman yang suka telat-telat itu? Cuma nggak Gitu. laku ya. Ya, soalnya kita takutnya kalau saya bilang iya, Mas Gali bilang enggak, kita berantem di sini. Nggak enak kita. Sampai malam ntar. Iya. Masing-masing bank ngelihat ya, dari oke. secara komprehensif nih orang nih gimana sih. Nasabah pasti dibaca sama bank. Berarti intinya masih ada peluang, tapi ada tapinya yang alangkah baiknya kita emang nggak boleh telat, lancar juga ya. Kalau di bank itu teman-teman slick checking, jadi kelancaran teman-teman itu adalah karakter teman-teman. Karena kan kita kan tadi yang Bro Gali bilang bukan nggak kenal teman-teman kan, teman-teman dari mana juga datang ke kita gitu. Nah kita lihat karakter teman-teman dari si BI checking itu. Gitu. Oke. Nah, tadi ada lagi yang mau ditambahin Bro Gali, tips and triknya tuh yang harus dihindari kira-kira si Stasia, Bro Erik. Saya sih itu ya, Gitu kalau ya? wira swasta terutama wira swasta kadang-kadang ya. Banyak cash ya. Banyak cash. Yang penting kalau bisa sih tercatat ya. Nah, itu Namanya zaman sekarang kalau kita tujuannya milenial pasti mereka sudah ngerti apa gunanya bank Apalagi itu, ya. transaksi transfer. Oke. Ya kalau untuk ngomong cash ya katanya itu juga mulai Betul, jarang. bersama apalagi kalau yang milenial nih ya, usahanya online. Terdaftar di mana namanya di online store-nya banyak, di marketplace banyak, Nah, e-commerce-nya ini banyak. Nah, itu malah pencatatan itu harusnya lebih canggih. Nah, ini kita melenceng dikit nih. Ada tambahan nih online nih. Tadi saya tertarik nih. Nih, kayak misalnya saya punya mungkin saya ya apa nih teman-teman online shop ya kan zaman sekarang kan online shop itu kan gimana caranya supaya bisa diterima difasilitasi oleh KPR nih. Ya tadi Bro Gali udah kasih bocoran sedikit itu malah tercatat sebenarnya. Tercatat dalam artian dari apanya dari masuk ininya keuangannya ya. Berarti itu nggak ada masalah bisa KPR ya. Bisa udah cukup banyak kok ya. Banyak juga ya. Banyak yang online itu udah ngajin dan apa namanya yang di approve juga udah cukup lumayan approve rate-nya dari yang mereka ngajukan. Itu online store itu dalam artian misalnya nih saya buka toko di online shop ya. Saya ngambil barang dari luar negeri. Nah, itu masih bisa, masih oke itu. Kurang lebih ini ada justifikasinya nggak ada? Yang kelihatan pokoknya di dalam kita kan ngelihat berapa sih omsetnya kan. Dan itu biasanya malah di marketplace itu lebih detail. Ya. Lebih detail dia pengeluaran, pemasukan, omsetnya apa tuh dari ya dia mulai kapan kita tuh minta tuh. Dan itu lebih digitalnya lebih mantap itu. Ini kalau kita mau lebih dalam sih Bro, jadi ada online store, online shop itu yang cuman dropshipper yang tadi Bro bilang dropshipper sama yang stok memang benar stok. Nah, bank biasanya lebih senang yang stok teman-teman. Kalau dropshipper itu waktu bank kan nanti bank akan melakukan survei dan foto ya. Pas dilihat mungkin teman-teman cuma laptopan doang gitu kan, nggak ada stoknya ya. Agak aneh juga, ya analis bisa ini juga ya, bisa curiga juga gitu kan. Ini benar nggak usahanya gitu. Tapi kalau teman-teman ada stok mah nggak usah khawatir, teman-teman ajuin aja bisa kok. Nggak ada masalah ya. Intinya online masih di kita malah sekarang harus ngikutin lah sama zaman.
malah seneng ya. Mereka udah bisnisnya sekarang arahnya ke sana, masuk kita masih mau jadul melulu. Ya kita ikutin juga lah yang online ini untuk bisa kita provide, bisa KPR juga. Oke. Nah tadi saya juga sempat mendengar tadi kalau kita bicara orang wira swasta itu kan rata-rata mainnya cash. Nah berarti supaya caranya diterima nih gimana, cashnya itu diapain tuh, kurang dicatatnya gimana, ada materi pengertiannya nih bro. Kurang lebihnya Bro Erik bisa dibantu nih. Ya, jadi mungkin kalau untuk pencatatan yang pasti kan harus ada laporan. Yang pertama, yang namanya pun untuk transaksi cash di dalam usaha itu pasti kan juga ada yang namanya mereka ngambil barang atau ngambil stok dan lain-lain. Disitulah yang namanya nggak mungkin ada yang namanya tidak punya invoice ya Mas ya. Pasti semua punya invoice. Nah, yang kedua apa sih dari invoice itu kita bisa lihat transaksi dari trade checking customer. Itu juga dilihat dari posisi itu. Nah, kalau ditanya sekarang pure money cash, saya rasa sih nggak semuanya cash ya. Karena kadang juga ada yang misalkan kayak kita misalkan sebagai wirausaha nih. Misalkan saya beranggap saya wirausaha. Ketika saya terima uangnya cukup banyak, pasti saya akan mencoba yang namanya saya storein ke bank. Oh. Karena Store tunai. Ya, kita storein tunai. Mungkin dia pengusaha bawang yang ada posisinya di pasar dan lain-lain ya kan. Ya, jadi posisinya kita bisa lihat dari view-nya juga itu. Tapi yang namanya pencatatan, semua itu pasti ada pencatatan. Hari ini dia jual berapa dan lain-lain. Mungkin juga ada pengusaha yang kelas besar masih main cash juga ada. Tapi mereka punya laporannya. Mungkin juga paling gampang kalau misalkan tidak pernah diakui, tapi kan sekarang kita negara yang taat akan pajak ya Mas ya, sis ya. Jadi kita bisa lihat dari sebenarnya pelaporan pajaknya juga kita bisa lihat. Jadi banyak sebenarnya how trick and trick untuk wirausaha itu tuh ngajuin sih sebenarnya. Mungkin itu yang kita nanti dari pihak bank pasti kita gali ya. Mungkin selain dia cash, apa yang memang misalkan, pembuktian apa lagi yang kita bisa. Ya mungkin dia mau melihatkan usahanya itu 22 tahun, kita bisa lihat sewa menyewa dari tempat dia usaha juga kita bisa jadi. Intinya jangan ragu lah, ngajuin KPR lah, mau karyawan, mau wira swasta, bisa kok mengajukan gitu ya, asal yang penting nasabah kooperatif ya. Iya betul ya. Sekali. Ya, kooperatif betul. Untuk misalnya diminta info tentang keuangan, bukan kita pengen ngulitin ya, tapi yang jelas ini kemampuan bayarnya kita bisa itu. Kadang-kadang kan lu maksimal. Ngapain nggak punya gue, mau aja lu kepo. Malah ini sebenarnya mau digali biar bisa tembus lah ya. Penting biar kooperatif, biar sama-sama bisa bisa oke untuk pengajuannya gitu. Itu aja sih. Saya ada pertanyaan lagi nih. Belum lama saudara saya tuh income-nya tuh dia kurang lebih antara 7 sampai 8 juta. Dia nanya nih, kurang lebih saya bisa ngambil rumah dengan harga berapa sih? Properti dengan harga berapa sih? Kurang lebih gambarannya gimana tuh? Dari penghasilannya untuk ngambil propertinya bisa dilihat angka berapa? Tadi balik lagi. Udah sebenarnya tadi udah ada omongan tuh. Iya. Kita coba hitung kasar 40% lah. 40% dari ya? 7 sampai 8 itu berarti sekitar 2,8 juta. Berarti 3 juta lah. 3 juta. Itu maksimal kewajiban yang bisa digunakan oleh si calon nasabah itu. Maksudnya cicilan 3 jutaan, harga rate-nya semuanya. Jadi cicilannya itu semua 3 jutaan. Misal ekstrim dia nggak punya pinjaman di tempat. Jadi 3 jutanya itu adalah angsuran rumah. Oh, jadi bisa ngambil rumah dengan angsurannya. Angsuran sebulan 3 juta. Nah, balik lagi nanti nih 3 juta nih diputar balik nih, mau jangka waktu berapa lama. Baru nanti ketemu harganya dapatnya berapa. Kira-kira sekitar berapa. Kalau itu range harganya mungkin belum nonton YouTube-nya saya kali. Kalau di YouTube saya udah ngasih tulis semua sih sebenarnya. Saya bukan promosi saya, maksudnya subscribe, bunyikan loncengnya, itu ada pokoknya Financial Day saya pernah udah terangin juga. Kalau ditanya berapa, itu di antara 300 sampai 400 juta. Kurang lebihnya ya. Molesnya ya. Ya, kalau mau tahu detail bisa nonton saya di YouTube aja. Oke. Mantap, Beri. Benar loh, podcast juga. Loh, jangan dong.
Nanti terkenalnya bareng susah kan. Oke, tadi bicara mengenai jangka waktu nih, kurang lebih nih kalau boleh saran nih idealnya. Kalau teman-teman kita ngambil KPR itu idealnya berapa lama sih sebenarnya yang ideal lah jangka waktu KPR itu? Gimana kira-kira? Si Stasia, Bro Erik, Kalau Bro Gali, ideal dia sih gimana ya? Kalau tergantung ya, sebenarnya kebutuhan si calon-calon customer ini juga ya, untuk apa namanya, untuk ngambil ya. Intinya jangan terlalu maksa aja. Malah dia kalau misalnya udah bisa ngitung nih, kita lebih seneng ya. Ya kan ada yang nasabah nih tiba-tiba pengen tenornya cuma 5 tahun. Kan itu cicilannya gede ya. Tapi dia karena dia bisa ngitung begininya dapat, kemudian juga kita bandingin sama rasionya tadi juga dapat, berarti ini orang malah bagus. Kalau misalnya dia ditanya, Pak mau berapa tahun, terserah Bapak, dia malah saya bang agak ini loh, agak ini loh. Tapi kalau dia langsung bisa menentukan bahwa saya pengen 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Nah, kalau untuk milenial biasanya sih range-nya antara 15 sampai 20 tahun ya. Nah, itu mempengaruhi nggak sih misalnya nih, saya punya kemampuan nih, saya masih ada punya tabungan sekian ratus. Sebenarnya itu bisa saya sebenarnya 10 tahun aja sanggup. Nah, cuma saya jaga-jaga dah 20 tahun. Nah, itu kan mempengaruhi pembelian rumah selanjutnya nggak sih? Ya, enggak ya. Kalau dibilang Karena waktu bunga waktu berjalannya tadi ya, dilihat nggak sih dipengaruhi nggak sih? ya bisa dibilang pengaruh nggak pengaruh ya, karena kan kita balik lagi ke karir seseorang ya Mas ya Sis ya. Kalau ditanya karir ya siapa yang nggak mau karirnya terus maju kan, apalagi zaman sekarang milenial kalau dilihat ya atau ya saya sih merasa milenial ya, Sis juga masih merasa milenial ya Sis ya. X apa baby boomer? Kalau saya sih karena kita harus mengejar karir, otomatis kan kalau ditanya pengaruh ketika income kita naik, pengaruhnya seberapa besar? Itu kalau ditanya enggak, pasti juga mungkin kalau income semakin besar nggak mungkin ada pengaruh. Tapi mungkin kalau income-nya stabil dan mungkin secara karir atau mungkin usahanya, ya maksudnya di sini semua juga pengen sukses kan. Ya kita mesti lihat lagi, kalau income-nya sama, itu pasti akan pengaruh untuk pembelian berikutnya. Nah, itu yang mungkin bisa jadi acuan sih yang pertama. Kan mungkin Bro Erik, Bro Gali mungkin nih sebagai pemungkas nih di akhir kita nih. Tapi gua ada satu. Nah, oke, Bro Erik nih coba deh. Satu. Oke. Gua ada satu. Yang tadi kita bicara slik, bicara apa semua, balik lagi kita sebenarnya nggak tahu Anda siapa. Ya, minta kredit sama kita di bank. Karakter itu kita nggak tahu. Nah, dari slik bagus, dari apa segala macam juga pernah sekali waktu sampai akhirnya dia itu macet. Nah, itu pengalaman yang menurut saya bikin pusing lah buat kita. Jadi artinya ya mudah-mudahan di luar sana untuk KPR adalah tadi kooperatif ya, dan juga kita bisa bisa memberikan infonya itu sesuai lah, sampai akhirnya waktu itu sampai harus ngejar ini itu pengalaman tak terlupakan juga. Jangan sampai amit-amit kejadian lagi sama customer yang harusnya di luar sana nggak begitu lah. Itu mungkin satu di antara berapa lah ya, itu aja sih. Mungkin Bro Erik terakhir kalau mungkin kan Tasya pas akad kredit, tadi Mas Gali pas review nasabah. Mungkin kalau kita belum pencerita yang belum pernah akad, setelah akad ya kadang-kadang kita ngadepin customer ya. Itu kalau customer sudah akad, yang pertama kan kita punya kewajiban nih ketika kita fight untuk aplikasi kita untuk approve, yang pertama adalah mungkin kan punya experience nih. Misalkan nasabah baru berapa bulan tiba-tiba udah nggak bayar. Nah, ini semua pasti punya experience di dengan ini. Nah, itu kita jadi stressful dan lain-lain. Ya kita sebagai maksudnya orang bank juga kita punya tanggung jawab dengan bank kita sendiri kan yang pasti. Ya sempat kita sampai tungguin di depan pintu ya. Mungkin semua udah pernah ngerasain. Nyubu. Bisa sampai kita nungguin, kita datengin ke tokonya lagi, kita ke sini follow up terus dan lain-lain. Jadi ya itu pengalaman sebenarnya yang hampir kita mungkin rasakan ya, pernah semua lah. Kalau orang pernah kerja di KPR pasti pernah tahu rasanya seperti itu. Itu experience juga sih jadinya. Oke, karena keterbatasan waktu, terima kasih
si Tasya, terima kasih Bro Gary, terima kasih Bro Eri, Thank you. terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Nanti bisa saksikan di YouTube Damai Putra ID, di Instagram Damai Putra ID. Pesan satu dari saya, kita mau KPRI itu tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Seperti yang tadi disampaikan kepada teman-teman semua yang tadi dipaparkan, bahwa KPRI itu asal kita tahu ketentuannya, syaratnya, tipsnya seperti apa, itu mudah ya. Nggak masalah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Bye.